Halo teman-teman, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Episode ke-46. Jenny membuka pintu kamar di mana Darwis dirawat. Sebenarnya ia sedikit ragu untuk menemui Darwis karena takut kalau Darwis akan mengusirnya, atau malah ia akan membuat kondisi Darwis menjadi lebih buruk. Namun sikap Darwis kemarin padanya sangat baik dan mampu membuatnya tenang saat ia meyakinkan jika Andreas masih hidup. Andreas saat ini kembali terlelap karena efek obat pereda rasa sakit yang membuatnya mengantuk. Dan ada Dewi yang menemaninya, jadi Jenny dapat melihat keadaan Darwis sebentar. "Kakek," panggil Jenny. Ia mengintip dari balik pintu yang masih menutupi tubuhnya. Herlin menoleh setelah mendengar suara Jenny. "Masuklah," ucapnya tersenyum. Dengan hati-hati, Jenny melangkah mendekat dan berjalan ke sisi ranjang di mana Darwis saat ini terlelap. "Bagaimana keadaan kakek?" tanya Jenny. "Sudah lebih baik. Bagaimana dengan Andreas?" "Dia sudah sadar, tapi saat ini dia sedang tertidur karena efek obat. Aku akan menemuinya. Kamu temani kakek sebentar ya." Jenny mengangguk. Herlin lantas berjalan pergi meninggalkan ruangan. Ia tahu jika hubungan kakeknya dan kakak iparnya tidak bagus, tapi melihat interaksi mereka kemarin saat Andreas menghilang menunjukkan jika mereka sebenarnya peduli satu sama lain. Jadi meninggalkan Jenny dan Darwis berdua mungkin akan memperbaiki hubungan di antara mereka. "Kakek, terima kasih banyak karena telah menguatkanku kemarin," ucap Jenny menyentuh lembut tangan Darwis. Ia kemudian meneruskan apa yang sebelumnya Herlin kerjakan, yaitu membasuh tangan dan wajah Darwis dengan handuk basah. "Andreas, kita telah kembali dengan selamat. Dia sudah sadar, bahkan dia telah bisa menggodaku. Jadi kakek juga harus segera pulih dan menggangguku," ucap Jenny tersenyum walaupun hatinya juga merasa sedih melihat keadaan Darwis sekarang. Bagaimana bisa ia juga sepertinya memulai menyayangi Darwis dan menganggapnya seperti kakeknya sendiri. Tapi sikap Darwis kemarin benar-benar mempengaruhinya. "Mari kita berdamai, kek. Aku akan menyayangimu, kakek." Jenny menyentuh lembut pipi Darwis dan kemudian mengecup kening Darwis pelan sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan Darwis. Darwis membuka matanya. Ia tersenyum diam-diam. Sudah lama sekali hatinya tidak merasakan kehangatan yang baru saja dirasakannya saat Jenny merawatnya. Meskipun Herlin juga merawatnya dengan sangat baik, tapi Jenny memberikannya kehangatan baru. Jenny melangkah pelan menuju kamar rawat Andrea saat langkahnya perlahan terhenti ketika melihat Alex datang menghampirinya. "Jenny." Tanpa permisi, Alex meraih tangan Jenny dan menggenggamnya. "Apa yang kamu lakukan?" Jenny segera menarik tangan dengan kasar. Mengapa Alex begitu lancang menyentuhnya? "Jenny, apa kamu sungguh tidak mengenaliku?" Mata Alex memerah. Ia hampir menangis. Hatinya terluka mengingat kejadian apa yang menimpa Jenny kemarin di pesta pernikahannya. Ia tidak mengetahui jika Andreas mengalami kecelakaan yang membuat Andreas tidak berada di pelaminan bersama Jenny kemarin. "Aku mengenalmu, Alex. Aku sudah tidak berjualan lagi, dan jika kamu begitu menyukai kue buatanku, datanglah ke toko bibiku dan jangan melewati batasmu," ucap Jenny marah. Ia tidak mau seseorang melihatnya dan Andreas mungkin akan salah paham padanya, jadi dengan itu ia berjalan melewati Alex begitu saja. Air mata Alex menetes. Ia tidak melihat Jenny kembali pada hari kejadian kemarin. Jadi ketika melihat Dewi pergi, maka ia mengikutinya. Ia mengira Jenny jatuh sakit, tapi ternyata ia salah. Ternyata Andreas yang sakit. Tapi itu bukanlah alasan untuk meninggalkan Jenny sendirian di pelaminan. Mengapa ia begitu buta? "Jenny, aku mencintaimu." Alex hanya dapat menangis sambil terduduk lemas dan memegangi dadanya yang terasa sangat sesak. Jenny menutup pintu rapat. Mengapa Alex bersikap seperti itu padanya? "Kamu sungguh tidak mengenaliku." Mengapa ucapan terdengar menyakitkan bagi Jenny? Apa ia pernah mengenal Alex sebelumnya?
Tapi Jenny tidak mau ambil pusing. Alex bukanlah seseorang yang harus dipikirkannya di saat ia telah memiliki Andreas yang sangat mencintainya. Dan tentunya ia juga mencintai Andreas dengan sepenuh hatinya. Jenny kemudian berjalan mendekat pada Andreas dan menyentuh pipinya dengan lembut. Sayang, Jenny memanggil dengan pelan. Ini sudah waktunya makan dan sebentar lagi perawat akan datang membawa obat. Jadi ia membangunkan Andreas. Andreas perlahan membuka matanya saat mendengar suara lembut itu yang memanggilnya sayang. Jenny sudah tidak sungkan lagi menunjukkan cintanya. Itu semua membuat Andreas sangat bahagia. Jenny kemudian mengatur napas panjang Andreas dan membuatnya dapat bersandar. Makan dulu mas, sebentar lagi dokter akan kembali memeriksa lukamu, ucap Jenny. Ia masih sibuk menyiapkan makanan untuk Andreas. Kamu tahu, aku mendengar bidadari berbisik padaku tadi. Jenny begitu terkejut saat Andreas mengatakan bahwa ia mendengar suara bidadari. Jadi ia segera duduk di sisi Andreas dan memeriksa kepala Andreas. Apa kepalamu sakit mas? Aku akan memanggilkan dokter untuk memeriksa kepalamu, ucap Jenny cemas. Mungkin kepala Andreas terkena benturan hingga ia mengalami halusinasi. Dengan cepat ia beranjak bangun, tapi Andreas menariknya kembali ke sisinya. Mengapa Jenny sungguh polos? Ia tidak menangkap kalimat memuji yang dilontarkannya. Bidadari itu berbisik. Andreas mendekatkan wajahnya ke telinga Jenny, membuat Jenny seketika mematung karena gugup. Sayang, ucap Andreas pelan, tepat di telinga Jenny. Wajah Jenny memerah. Ia menjadi lebih gugup kini, terlebih saat Andreas tidak berkedip memandangnya seperti ini. Perlahan tangan hangat Andreas menyentuh lembut pipi Jenny dan membawanya menatap wajahnya. Aku senang bisa kembali sedekat ini denganmu, Dek, bisik Andreas. Jenny menahan nafasnya saat perlahan Andreas mencium bibirnya, lembut dan menyesapnya dengan pelan. Jenny tidak memejamkan matanya. Ia melihat bagaimana Andreas menatapnya saat bibir mereka bersentuhan lembut. Tapi perasaan hangat perlahan menuntunnya untuk membalas ciuman manis Andreas. Ia memejamkan kedua matanya saat Andreas juga perlahan memejamkan matanya. Perasaan cinta yang hangat penuh kasih sayang tersalurkan dengan lembut melalui ciuman manis saat ini yang menggetarkan hati mereka. Tapi saling menuntut hanya kecupan demi kecupan manis yang menguasai bibir mereka masing-masing. Aku mencintaimu mas, ucap Jenny. Ia menyeka lembut bibir Andreas yang basah sebelum akhirnya kembali mencium bibir Andreas dengan hangat. Aku juga mencintaimu dek, balas Andreas di sela ciuman hangat mereka. Hati mereka telah bersatu sempurna. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan. Yang terasa hanya perasaan cinta yang lembut menghangatkan hati. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan sekali lagi saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalian bisa memberikan support untuk channel ini atau kalian bisa memberikan motivasi dengan komentar-komentar kalian ya. Dan sekali lagi saya infokan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan kalian bisa berikan like sebanyak-banyaknya, komentar sebanyak-banyaknya ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye, see you next time.